sahabat guru hebat, selamat berjumpa di channel Linda Silawati, Kepala Sekolah SDN 63 Bengkulu Tengah. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan pendekatan supervisi kolaboratif. Selamat mengikuti. Hai. Pendampingan dan pembinaan pembelajaran pada guru-guru dengan pendekatan supervisi kolaboratif di SDN 63 Bengkulu Tengah semester 2 tahun 2024 oleh Linda Silawati, Kepala Sekolah SDN 63 Bengkulu Tengah. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di SDN 63 Bengkulu Tengah yang terletak di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kepala Sekolah berinisiatif untuk menerapkan pendekatan supervisi kolaboratif dalam kegiatan pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi guru untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di SDN 63 Bengkulu Tengah terhadap guru-guru yang terdiri dari 6 orang guru kelas dan 2 orang guru mata pelajaran. Guru-guru di Sekolah Dasar 63 Bengkulu Tengah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebelumnya masih menggunakan gaya guru pintar sendiri. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan juga belum memahami situasi dan kondisi siswa. Pendekatan supervisi kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat kompetensi guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif bagi murid. Dari hasil observasi awal yang dilakukan Kepala Sekolah dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran terhadap para guru di SDN 63 Bengkulu Tengah, ternyata ada beberapa kendala yang perlu dievaluasi dan kemudian diperbaiki bersama, yaitu 1. Masih rendahnya kemampuan guru dalam mengasah kemampuan murid untuk mengatur waktu, membangun inisiatif, dan mendorong mereka untuk mengambil tantangan. 2. Manajemen kelas yang belum maksimal. 3. Penerapan team-led teaching atau mengajar kolaboratif belum terlihat. 4. Perlibatan mitra dalam ekosistem belajar belum maksimal. Pemilihan mitra yang sesuai dengan proyek yang dilaksanakan dan langkah-langkah untuk melibatkan masyarakat serta lingkungan satuan pendidikan sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Kegiatan pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhadap guru-guru untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menyampaikan materi dan mengelola kelas. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang optimal, Kepala Sekolah berkolaborasi dengan pengawas pembina sekolah, melakukan supervisi kolaboratif yang melibatkan guru dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar, seperti meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang baik. Selanjutnya, dalam proses pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Pendampingan dan pembinaan pembelajaran pada guru-guru di SDN 63 Bengkulu Tengah dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Dalam kegiatan supervisi kolaboratif dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini, Kepala Sekolah bersama pengawas pendamping melakukan komunikasi dengan guru-guru yang bersangkutan. Hal ini akan membantu dalam menyusun rencana observasi yang lebih terarah dan efektif. 2. Observasi atau kunjungan kelas. Dalam kegiatan ini, Kepala Sekolah dan pengawas pembina melakukan pengamatan di kelas. Ini bisa berupa catatan harian, rencana pembelajaran, atau rekaman video yang menunjukkan interaksi antara guru dan murid. Tahap ketiga adalah tahap refleksi.
Setelah proses observasi selesai, kepala sekolah dan guru melakukan diskusi untuk mengevaluasi hasil observasi. Dalam diskusi ini mereka merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan berdasarkan temuan dari observasi. Kepala sekolah dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru, serta mendiskusikan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada hasil observasi. Hasil observasi, sebagian besar guru telah menggunakan metode pembelajaran yang baik dan berdiferensiasi. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal interaksi dengan murid. Ini berarti guru sudah mencoba berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal interaksi dengan murid. Interaksi yang lebih aktif dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. 2. Beberapa guru lebih berani menggunakan teknologi dalam pembelajaran, seperti menggunakan laptop dan infocus. 3. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam proses belajar melalui aktivitas yang lebih variatif. Aktivitas yang bervariasi dapat membantu murid tetap fokus, tertarik pada materi yang diajarkan. 4. Terjalinnya kolaboratif antara guru dan siswa dalam mengkondisikan kelas yang menarik dan memberikan motivasi semangat belajar. Setelah observasi dilakukan, ada rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil observasi, rencana tindak lanjut yang disusun meliputi 1. Mengadakan pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan metode pembelajaran aktif. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui pelapon Merdeka Mengajar atau melalui workshop yang melibatkan narasumber yang berpengalaman di bidangnya. 2. Membentuk kelompok kerja atau komunitas belajar. Dengan adanya kelompok kerja ini diharapkan terciptanya kolaborasi yang positif di antara guru sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. 3. Monitoring. Melakukan observasi lanjutan untuk mengevaluasi implementasi rencana perbaikan. Observasi lanjutan ini penting untuk mengetahui sejauh mana perbaikan yang telah dilakukan oleh guru. Yang keempat, evaluasi atau penutup. Evaluasi terhadap kegiatan pendampingan dan pembinaan pembelajaran di SDN 63 Bengkulu Tengah akan dilakukan setiap semester untuk menilai dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Semoga hasil evaluasi pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan pendekatan supervisi kolaboratif dapat menjadi acuan bagi kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan pendampingan dan pembinaan yang lebih efektif di masa mendatang. Laporan ini akan mencakup tingkatan hasil evaluasi, rekomendasi untuk perbaikan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk sekolah lainnya dan semua pihak terkait dapat juga memahami hasil dari kegiatan pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan supervisi kolaboratif untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Dengan kolaborasi yang baik dapat peningkatan kualitas pendidikan di SDN 63 Bengkulu Tengah secara signifikan. Pendekatan supervisi kolaboratif telah mendorong guru-guru untuk saling mendukung dan berbagi praktik terbaik. Dalam konteks ini, guru telah melakukan diskusi kelompok, workshop, atau sesi berbagi pengalaman untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ternyata dengan cara pendampingan dan pembinaan pembelajaran dengan pendekatan supervisi kolaboratif, guru tidak hanya belajar dari pengawas, tapi juga dapat dari rekan-rekan mereka yang dapat memperkaya pengalaman belajar di dalam kelas.
Sampai berjumpa di video lainnya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.